Dalam hal ini sebetulnya saya hanya berpikir, saya harus bisa menggunakan waktu saya sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat, baik di diri sendiri maupun bagi orang lain. Halo pemirsa, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Dan pada salah satu channel ini ada satu rubrik yang bernama Sudut Meja. Sudut Meja itu berkisah tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan oleh narasumber, oleh rekan wawancara saya ini. Dan tentu ada kisah-kisahnya, ada cerita-ceritanya. Dan di kesempatan berbahagia pada hari ini, untuk yang keempat kalinya, maka saya berbahagia bisa berjumpa dengan salah satu narasumber saya, Ibu Sri. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Ardi. Kita mulai nih, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan tentang identitas Ibu lah, semacam biodata singkat, Bu. Silakan, Bu. Nama lengkap, lahirnya di mana, begitu. Baik, terima kasih, Pak Ardi. Nama saya Sri Hermini dan nama baptis saya Joanna. Lalu Jadi, lahirnya di mana, tanggal berapa? Saya lahir di Purbalingga, suatu kota kecil di Jawa Tengah, pada tanggal 28 Mei 1947. 47, berarti mau masuk berapa ini ya? 76 tahun lagi. Ya. 76 tahun, masih produktif. Ada nama suami dan berapa anak, berapa cucu kalau ada? Nama suami Bapak JP Suwarjo, dan kebetulan sudah hampir 2 tahun ini beliau sudah menghadap Bapak di surga. Dan kemudian anak saya 4. 4 anak ya, oke. Cucu? Sebetulnya anak saya 5 ya, yang paling kecil itu kembar. Lalu kemudian umur 3 bulan yang kembarannya itu meninggal. Oh gitu ya. Dan kemudian cucu sekarang ada 5. 5 cucu ya. Hanya sayang yang perempuan hanya 1, kemudian laki-laki 4. Nah, saya mendapat informasi sebelumnya bahwa sebenarnya Ibu Sri ini dulu adalah juga pernah menjadi sebagai kepala sekolah ya. Di mana pernah jadi kepala sekolah? Ya, kebetulan saya diminta ya oleh Yayasan Prayoga gitu untuk pada awalnya saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Maria. Ya. Dan kemudian setelah 5 tahun di SMP Maria, tahun 82 saya mulai masuk di SMP Maria. Ya. Tahun 87 saya diminta menjadi kepala sekolah di SMP Maria. Berapa lama itu, Bu, jadi kepala sekolah, Bu? Selama dari tahun 87 sampai 96. 90. Wow. 9 tahun ya. Iya. Lalu kemudian setelah 96 kan dari yayasan mengatakan bahwa yang sudah menjadi kepala sekolah lebih dari 2 periode tidak boleh lagi menjadi kepala sekolah. Jadi saya sudah siap untuk menjadi seorang guru biasa. Dan kemudian ternyata pastor kepala Yayasan Prayoga mengatakan bahwa bukan seperti itu, yang tidak boleh di sekolah yang sama, tetapi di sekolah lain boleh. Maka saya minta ibu untuk pindah ke SMA Don Bosco. Langsung saya menjadi kepala sekolah di SMA Don Bosco tahun 96 sampai dengan tahun 2000. Waktu itu satu periode hanya 2 tahun. Oh, berarti 2 kali 2, 4 tahun gitu ya, Bu ya. Ini ada menjadi kepala sekolah SMP dan SMA. Lalu setelah itu bagaimana, Bu? Apakah Ibu kembali lagi menjadi guru biasa atau pensiun atau gimana, Bu, pada waktu itu? Tahun 96 umur saya sudah mulai mendekati 55. Ya. Kemudian saya dipindah ke yayasan. Ya. Katanya untuk menjadi sekretaris di kantor Yayasan Prayoga. Ya. Dan kemudian saya bekerja di Yayasan Prayoga mulai tahun 2002. Itu saya pensiun. Tahun berapa, Bu? Tahun 2002 saya pensiun. Sebelum pensiun 1 tahun itu saya di Yayasan Prayoga. Oke. Ya. 2002 sampai dengan sekarang berarti sudah 20 tahun Ibu pensiun, Bu. Iya, jadi pengangguran selama 20 tahun. Tetapi begini, berbicara tentang ya karena berkaitan dengan rubrik kita ini, sudut meja ini adalah berkaitan dengan hobi atau kebiasaan dilakukan informasi. Tapi sebenarnya juga selain dapat informasi bahwa Ibu juga bisa memasak, tetapi saya lihat di sini juga ada rangkaian manik-manik seperti yang ini terlihat ya pemirsa ya. Ini adalah produk buatan dari Bu Sri ini. Iya, Bu ya? Iya. Ada banyak macam ragamnya. Nanti kita akan sorot dengan menggunakan kamera dan jarak yang lebih dekat begitu. Nah, apakah berbicara tentang hobi ini mulai dilakukan ketika Ibu pensiun atau sebelum pensiun sudah melakukan hobi ini, Bu?
Sebetulnya sebelum pensiun ya, saya dari kecil sebetulnya sudah mulai dari SD sudah mulai tertarik dengan masak. Melihat nenek saya itu suka memasak, saya bantu dan kemudian akhirnya saya belajar dari nenek saya. Dan kemudian di samping itu memang ada kesukaan saya untuk mencoba masak resep-resep itu dari kita mungkin makan di tempat lain, kemudian mencoba rasanya, dan kemudian kita coba sendiri. Kadang-kadang demikian juga untuk keterampilan, saya kadang-kadang juga melihat dulu, lalu kemudian nanti ada buku saya beli, kemudian saya coba. Artinya itu dilakukan tidak pada waktu permulaan pensiun, tapi sebelumnya sudah dilakukan ya Bu ya. Nah tadi Ibu berbicara tentang memasak, lalu juga ada bagaimana ya, apa istilahnya ini, merangkai manik-manik ini menjadi semacam tas seperti ini pemirsa ya. Ada juga gantungan kunci seperti ini. Nanti kita lihat dan soal lebih dekat lagi. Lalu ada juga dompet, macam-macam, tempat tisu juga ada, macam-macam. Nanti kita bisa lihat dengan jarak yang lebih dekat. Saya dapat informasi apakah menyulam juga masuk kebiasaan Ibu atau hobi? Menyulam tidak begitu suka saya, tetapi untuk jajan streaming yang itu silang itu bisa saya. Nah, kita kembali pada hobi yang Ibu lakukan pada waktu masih kecil SD yang tadi Ibu katakan itu memasak. Apakah itu hanya terbatas pada masak, misalnya masakan kampung? Maksud saya adalah masakan yang nuansa-nuansa Jawa atau yang sifatnya umum gitu? Pada mulanya hanya masakan untuk keluarga. Mula keluarga. Tiap hari yang kita makan, tapi kita cari variasi lain gitu supaya tidak bosan gitu. Walaupun itu dari mungkin tahu, dari tempe, dari kangkung, bayam, tapi kita olah sedemikian rupa sehingga bisa bervariasi macamnya gitu. Jadi kangkung tidak hanya untuk misalnya ditumis, tetapi juga bisa untuk masak pecel. Kemudian kita juga bisa masak dengan santan gitu. Itu siapa yang mengajari? Apakah orang tua atau eksperimen atau bagaimana itu, Bu? Awal mulanya mungkin dari tante, dari kakek nenek ya. Kemudian kebetulan saya tidak ikut orang tua ya. Orang tua saya kan saya ditinggal oleh ibu saya. Ibu saya itu meninggal pada saat saya umur 7 tahun kelas 2. 7 tahun kelas 2 SD. Jadi pada waktu itu saya bisa merasakan bagaimana bapak itu kehilangan satu hari 2 orang. Ibu saya melahirkan, awalnya adik saya yang meninggal, kemudian sorenya ibu saya yang meninggal. Jadi kemudian pada saat meninggal, ibu saya pesan sama nenek. Jadi minta titip anaknya 3 orang. Jadi saya 3 orang. Yang dari ibu yang pertama, saya paling tua, adik saya nomor 2 perempuan, yang nomor 3 laki-laki itu yang sehat, yang hidup lah gitu. Lalu kemudian adik saya yang nomor 2 ini ada panggilan juga, jadi Suster Sebi. Suster Sebi ya. Di Jogja. Jogja ya Bu ya. Oke. Kembali kita pada kegiatan memasak. Jadi mungkin pada waktu itu mungkin masih bersifat sederhana ya Bu ya. Atau sudah mulai kompleks, mulai rumit ini. Jadi belum. Pada waktu itu masih tahun 65-an ya, 60 itu masih rasanya masakan tuh belum seperti sekarang gitu. Sekarang lebih banyak variasinya. Dan saya terbatas hanya di lingkungan keluarga. Keluarga saja yang menikmati ya Bu ya. Kebetulan kalau misalnya ada acara hajatan, barale itu istilahnya, baru kita melihat cara masak mereka bagaimana. Itulah kita lihat, kita contoh lagi untuk masak seperti itu. Misalnya masak sambal goreng, masak opor gitu. Apakah itu berarti yang barusan Ibu katakan ini yang mulai serius lah gitu ya Bu ya, opor gitu ya tadi itu. Apakah itu mulai serius sih pada waktu Ibu pensiun? Nah ini saatnya untuk lebih serius mungkin dengan catering atau cari sampingan job site gitu? Sebetulnya sebelum pensiun sudah gitu ya. Karena kami punya andalan masak di sini, itu satu bikin lapis legit. Lapis legit ya. Dan kemudian opor, lontong opor ayam lengkap. Itu andalan saya. Andalan saya. Karena orang jarang bisa masak lontong dengan daun. Itu dia jadi lontong saya lontong daun gitu. Lalu opornya juga ya khas Jawa lah gitu ya. Ada rahasia resepnya? Ada. Ada itu pemiliknya
pasti punya rahasia bagaimana rasanya enak, gurih lah begitu, dan Ibu Sri pasti punya resep tersendiri untuk itu. Iya, ini saya cita rasanya gitu ya. Saya bocorkan saja. Silakan. Kalau opor ayam orang biasa itu kan warnanya agak kuning. Kuning. Ya, itu kalau saya tambahkan dengan cabai hijau yang kami giling. Cabai hijau yang digiling. Nah, Iya. cabai hijau ini apakah ada pemilihan tersendiri atau pokoknya cabai hijau? Gitu? Cabai hijau yang agak warnanya lebih tua. Jadi warna opornya itu tidak kuning tapi agak kuning kehijauan gitu, cantik warnanya, segar gitu. Iya, iya. Pemirsa, untung juga ya kita mendapat kesempatan pada hari ini dapat bocoran ya bagaimana opornya spesial sudah itu. Ya. Nah, berbicara tentang opor ini berarti kan mesti disiapkan daunnya, mungkin berasnya, ayamnya, dan bahan-bahan lainnya itu. Nah, biasanya untuk orderan seperti itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mulai dari awal sampai akhirnya final siap dan mungkin siap diantar ke tempat orang yang memesannya begitu. Untuk yang lontong lengkap itu biasanya saya siapkan misalnya hari ini belanja. Ya. Kemudian saya angsur dulu goreng tahunya, kemudian yang lain-lain kita siapkan hari ini, beli daun, malam nanti masak lontong, kemudian besok paginya baru kita opor sekaligus malam itu juga masak, besok pagi tinggal dipanasin aja, dan kemudian lontong masaknya itu malam, karena lontong tuh membuatnya itu tidak sebentar. Misalnya kita pakai daun aja harus dilemaskan, kita lap, kita lemaskan, dan kemudian biasanya orang kan didiang ya, atau dikukus. Ya, saya pikir juga begitu. Kalau saya Ibu, tidak. Ibu apa? Daun itu sudah saya lap, saya setrika. Wow. Saya setrika, itulah makanya saya heran kalau orang mau lemaskan daun didiang satu-satu gini, mengapa tidak pakai setrika, lebih bersih? Benar ya. Lunak sebentar, lemas. Nah, itu untuk pembuatan lontong saja, misalnya untuk mengaron itu kurang lebih 1 jam. Mengaronnya apa ini, Bu? Mengaron itu kayak macam-macam di tanah gitu, di aron gitu. Lalu kemudian setelah sudah jadi agak bubur keras itu, kita bungkus cepat-cepat dengan daun, dan kemudian itu membutuhkan waktu juga mungkin kalau banyak hampir 1 jam, kemudian rebusnya juga 2 jam. Wow. Bikin lontongnya. Pertanyaannya Bu, karena ini kan lontong berarti bahan dasarnya adalah beras. Apakah sembarang beras bisa atau beras tertentu saja? Kalau yang selama ini Ibu Sri lakukan, pilihan berasnya apa? Kalau mau hasilnya baik, berasnya ya harus beras yang bagus. Kemudian kalau beras ini kan keras, saya tambah dengan beras bulan. Saya campur sedikit gitu. Dan kemudian ini juga rahasia juga. Mau dibeberkan juga, Bu? Rahasia juga. Soalnya supaya orang boleh tahu juga ya bahwa untuk membungkus lontong ini sesudah daunnya disetrika atau didiang atau apa gitu kan lunak gitu. Jadi kita pakai daun yang warnanya hijau itu di dalam. Hijau di dalam ya. Dan kemudian baru kita gulung, kemudian kita semat, baru kita rebus lagi, bukan dikukus. Direbus selama 2 jam. 2 jam. Kalau mau tahan. Jadi ini bahan lontong. Lontongnya sudah ya Bu, dianggap sudah selesai ini. Sebenarnya pemirsa, ketika saya janjian dengan Bu Sri rencana mau menampilkan menu andalannya ini yaitu lontong. Tetapi karena ada aktivitas lainnya, akhirnya digantikan dengan yang lain. Tapi kita nanti berkesempatan untuk melihat bagaimana pembuatan kue. Tapi nantilah gitu. Hasilnya sudah ada sekarang. Hasil sudah ada ya. Tapi kalau mau ada yang dicoba bisa juga saya sisakan bahan untuk kalau misalnya mau dipraktekkan. Hasilnya sudah ada, mungkin bisa saya hidangkan ke sini. Pemirsa, ini tantangan bagi saya ini oleh Bu Sri. Kita jeda sesaat dulu. Pemirsa, ini adalah bukan salah satu ya, tapi adalah 3 contoh produk buatan dari Ibu Sri ya. Mungkin bisa soal lebih dekat lagi. Yang mungkin ceritakan Bu, ini apa namanya Bu? Silakan Bu. Yang ini namanya garpin tape goreng.
Ini risoles. Risoles. Kemudian ini bolu gulung. Bolu gulung. Ya. Oke. Jadi ini bahannya adalah gabin bersama dengan tape, ya. Lalu ditempelkan dan digoreng. Digoreng sebentar. Lalu yang ini risoles. Yang ini risoles mungkin bikin kulitnya sendiri, kemudian bikin isinya sendiri, baru kita gulung, kita panir, baru kita goreng. Iya. Kalau dan bolu gulung? Iya, seperti biasa. Telur, gula, kita kocok. Jadi ini adalah 3 contoh produk buatan kue buatan Bu Sri. Tapi sebenarnya ada seperti tadi dikatakan ada andalannya, yaitu opor tadi ya Bu ya? Yang itu lontong opor. Lontong opor. Tetapi kalau kue ini ada andalannya lagi, lapis lagi. Lapis lagi. Tetapi karena butuh waktu yang panjang. Yang 2 jam. 2 jam lamanya. Itu jadi, biasanya Imlek banyak pesen. Dipesan pada saat Imlek. Baik pemirsa, setelah kita jeda sesaat tadi, kita melihat bagaimana 3 contoh produk buatan dari Ibu Sri. Karena keterbatasan waktu dan juga ada sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Sri pada hari ini, sehingga produk andalan itu belum bisa ditampilkan, yaitu opor tadi, lontong opor ya Bu ya. Lalu yang berkaitan dengan lapis, kue lapis ya Bu ya. Lapis lagi. Itu juga karena butuh waktu yang panjang, itu belum bisa ditampilkan. Tetapi kita mungkin bisa mendengar banyak kisah, ada juga mungkin nanti ada bocoran-bocoran yang kita bisa dapatkan juga seperti tadi. Kita menyambung cerita, kalau tadi cerita tentang lontongnya yang pakai beras. Kalau yang opor ayamnya bagaimana? Apakah ada kriteria atau persyaratan tersendiri untuk ayamnya itu, Bu? Silakan, Bu. Kalau untuk ayamnya seperti biasa ya, boleh ayam kampung atau ayam potong gitu ya. Biasa, seperti biasa, kita tidak pakai kulit, kita potong. Kulitnya dibuang maksudnya? Buang ya. Oke. Sesuai selera kita. Dan kemudian kita bumbunya boleh digiling atau boleh di blender. Karena sekarang kekuatan tenaga sudah agak kurang. Saya pakai blender aja. Saya blender. Pasti menggunakan santan ya Bu ya? Pasti kalau opor. Nah, kita mau tahu nih apa resepnya supaya santan ini bisa tidak cepat basi. Mungkin ada resep tersendiri bagaimana cara pengolahannya sehingga tidak cepat basi gitu Bu. Seperti biasa saja. Jadi ada waktu tertentu, misalnya kita masak malam kan, jam 10 misalnya selesai, pagi-pagi kita panasin. Lalu kemudian siang kira-kira jam 12 kita panasin lagi. Jadi supaya tidak basi. Nah, ketika dipanaskan berarti santan ini sudah menyatu dengan ayamnya juga begitu? Sudah. Oh, udah ya. Oke. Nah, ketika berbicara tentang hobi ini tentu mungkin makin banyak orang yang mengenal apa yang namanya hobi ibu, kemudian ada yang suka, kemudian mungkin order pesan begitu. Nah, biasanya pada kesempatan-kesempatan apa saja biasanya ada orderan, apalagi kalau misalnya ada orderan yang untuk menu-menu andalan tadi itu, Bu? Biasanya yang untuk lontong itu yang agak cukup banyak itu Lebaran. Lebaran ya. Kemudian hari besar lah ya, misalnya Natal. Lalu kemudian Imlek terutama itu ya. Dan juga kadang-kadang kalau mereka yang saudara kita yang Islam itu ada hari raya Idul Adha atau apa itu, mereka juga suka pesen lontongnya saja, kadang-kadang juga lengkap. Kalau mungkin dari pengalaman Ibu selama ini, berapa ekor ayam paling banyak yang pernah Ibu masak untuk opor ini, Bu? Apakah pernah sampai ratusan ekor? Oh, enggak sampai. Kami tenaga enggak sampai situ. Paling-paling yang sudah pernah kami membuat lontong itu 150 buah lontong itu 150 Iya, itu sudah 3 prio. 3 prio. Iya. Itu kira-kira berapa kilo beras itu, Bu? Kalau beras untuk lontongnya itu ada sekitar 10 gantang, 20 gantang begitu, Bu? Ya, sekitar itu. Enggak, kira-kira enggak sampai 10 kilo. Oke. Lalu ya ayam itu kalau untuk yang produk yang seperti Ibu katakan tadi itu sampai berapa ekor ayam itu, Bu? Tergantung pesanan ya. Kadang-kadang kalau banyak ya kita beli agak banyak. Kalau misalnya 1 ekor kita potong, biasanya normal itu kan 12 potong. Kalau misalnya sampai 150 gitu, ya paling-paling 10 ekor gitu. Kita pisang 12 kan. Kalau Ibu sendiri rekomendasikan
membedakan apakah ayam kampung atau ayam buras gitu. Kalau Ibu ketika ada orderan mungkin lebih suka pakai ayam kampung atau ayam buras gitu. Ya kami pakai ayam buras ya, soalnya ayam kampung kan mahal. Iya, iya. Ayam kampung mahal. Iya, iya. Tetapi kalau dari segi cita rasa bagaimana, Bu? Saya rasa hampir sama, tidak ada masalah. Tergantung pengolahan tadi ya. Bumbunya ya. Nah, berbicara tentang bumbu, apa saja yang dibutuhkan untuk bumbu opornya, Bu? Mungkin yang ada yang umum, ada yang khusus. Nah, seperti biasa sebetulnya. Jadi kalau untuk opor biasanya itu kan yang biasa itu ada terutama garam, ketumbar, kemudian bawang merah, bawang putih, lalu kunyit, jahe, itu kita giling kan. Nah, tapi untuk yang spesial ini saya tambahkan cabai hijau. Seperti tadi dikatakan pemirsa ya, tadi ada spesial tambah itu cabai hijau. Yang digiling atau di blender juga, Bu? Sama-sama di blender, tambahkan kemiri sedikit saja, tidak usah banyak-banyak kemiri. Lalu kemudian nanti bumbu yang ditambahkan dimasukkan ke santan itu daun salam, kemudian lengkuas atau serai. Oke. Rasanya berbicara tentang opor ini membuat kita bagaimana ngiler juga ya. Biasanya kalau Natal biasanya ada, gitu ya. Atau kalau ada yang ulang tahun biasanya kami juga suka bikin lontong. Mereka juga suka kalau sudah ada lontong satu hari itu lontong saja makan. Wow, yang lain enggak. Nah, biasanya sudah ada orang-orang tertentu atau relasi-relasi tertentu yang pasti akan order ke Ibu begitu, atau mungkin bercampur gitu, Bu. Siapa saja yang tahu dengan Bu Sri lalu pesan atau bagaimana selama ini? Selama ini yang sudah tahu saja, karena kalau nanti itu kami tidak tercover. Sudah pernah sampai menolak karena tidak sanggup. Apalagi kalau lontong opor ini kan jangka waktunya kan tidak bisa simpan lama. Paling masak hari ini malam nanti untuk besok. Harus habis kan. Jadi teman-teman dekat yang sudah mereka tahu biasanya langsung berlomba nomor 1 pesan 2, 3 gitu. Saya menduga nanti setelah acara ini, sudut meja ini kemudian disaksikan oleh teman-teman dan ternyata berminat juga untuk bagaimana buat cita rasa dari buatan Bu Sri. Siapa tahu ada yang order, siapa tahu ya. Oke, untuk ayam opor ini kita cukupkan dulu, lalu cerita tentang kue lapis legit nih. Yang juga andalan Ibu Sri. Mungkin bisa cerita sedikit, Bu. Lapis legit ini juga mula-mula dulu saya belajar dari teman. Jadi pas Imlek ada teman masak, lalu kemudian dikasih gitu, lalu saya coba tanya apa resepnya, saya coba sendiri. Jadi untuk lapis legit ini kan banyak macamnya, bisa pakai bumbu speko, kemudian pakai buah prun, kemudian juga bisa warna hijau atau itu lapis pandan. Iya. Dan kemudian juga bisa pakai buah campur yang moskovis. Nah, ini mulai kalau tadi lontong opor itu mungkin sudah Ibu pelajari juga ya pada waktu masih berstatus sebagai guru atau kepala sekolah ya. Nah, kalau lapis legit ini kue lapis ini sejak kapan Ibu mulai serius sih begitu ya? Mulai dari saya di belakang tangsi ya. Saya pindah ke sini tahun 82. Jadi mulai tahun 82 itu sudah ya. Waktu itu mungkin edisi percobaan lah, masak lalu ada apakah selalu jadi atau pernah juga mengalami kegagalan begitu? Kalau lapis legit ini mudahnya kayaknya tidak pernah gagal tuh ya, karena itu dimasak satu lapis, kemudian kita panggang, kita lapis lagi, kita panggang gitu, jadi agak asal telaten saja. Tapi kalau untuk kue cake yang lain, memang ada pernah gagal-gagal juga. Nah, jadi cerita kue lapis ini berlapis-lapis jadinya. Iya. Sampai berapa lapis yang pernah Bu kerjakan ya? Sampai paling tidak ya 13 lapis. 13 lapis? Iya. Berarti kurang lebih 2 pengerjaan pertama, lapis pertama, pengerjaan kedua, lapis kedua, begitu seterusnya Bu ya? Iya, sampai 2 jam. Wow. Membakarnya itu sampai 2 jam. Itu juga yang pertama pakai api bawah, kemudian yang berikutnya nanti harus pakai api atas. Gitu. Berarti kalau api atas berarti menggunakan bara gitu ya Bu ya? Kalau pakai oven yang seperti itu pakai bara. Tapi kalau kami pakai oven yang itu kan sudah otomatis kita pakai atas bawah bisa. Betul. Tergantung alat yang digunakan untuk itu ya Bu ya, ovennya ya Bu ya. Nah, sampai sekarang masih ada order untuk pembuatan kue lapis itu Bu?
Biasanya waktu Imlek. Imlek. Iya. Imlek, Bu? Iya. Yang misalnya pada waktu misalnya Idul Fitri, Natal. Jarang, mereka Idul Fitri kan boleh dikatakan kue ini kan cukup mahal. Iya, iya. Kalau saya dengar di luaran itu kan sampai ratusan ribu. Iya, Jadi kami ya cukup lah untuk teman-teman gitu. Tapi kalau Imlek mungkin sudah ada Pasti request-requestnya, permintaannya gitu ya, Bu ya. Lontong dengan lapis legit itu biasanya. Dua ya, lontong opor dan kue lapis legit itu biasanya Imlek itu. Iya. Tapi kalau untuk lontong opor itu mungkin pada waktu Lebaran, Idul Adha gitu ya, Bu ya, ataupun Natal gitu ya. Oke, baik. Nah, saya mendapat informasi juga ini bahwa ada keterampilan lain yang juga dikerjakan oleh Bu Sri ini. Seperti tadi pemirsa, seperti tadi yang saya perlihatkan ini, manik-manik ini. Ada cerita tentang manik-manik ini, Bu. Silakan, Bu. Ya, kebetulan waktu itu tahun 2000 ya, seingat saya. Ada teman, dia bilang katanya ada Bu Sri itu ada kerajinan yang membuat binatang-binatang, ada membuat medali-medali dan sebagainya gitu. Mula-mula hanya ini membuat binatang gitu. Lalu kemudian saya cari buku dan kemudian ternyata saya bisa mengembangkan buat dompet, kemudian buat tas, kemudian kebetulan ini waktu itu saya dikirim ke BKW, disuruh saya ikut mengikuti ini pelatihan keterampilan buat manik-manik. Kemudian inilah hasil yang dari BKW dan kemudian ini juga hasil dari BKW. Jadi Ibu sempat mengikuti juga pelatihan untuk semakin meningkatkan keahlian kemampuannya itu ya, Bu ya. Tapi karena kita sudah bisa di sana ya cepat kita kerjakan. Oh begitu ya. Dan ini waktu itu boleh dikatakan yang keranjang ini waktu itu saya tanya di sana berapa dijual. 125.000. Saya terkejut juga, wah cukup modalnya cukup besar juga ini ya. Kemudian saya coba aja lah di rumah gitu, saya pajang. Ternyata ada teman datang ke sini, tertarik dengan keranjang ini. Dan kemudian dia, Bu, Ibu ini bikin sendiri. Iya. Lalu kemudian kenapa? Kalau bisa bikinkan saya enggak. Saya mau bikin ucapan terima kasih untuk waktu soja, katanya. Anakku mau nikah, katanya. Kalau waktunya cukup bisa, tapi kalau waktunya mepet enggak mungkin. Nah, muncul pertanyaan. Tentu ada butuh waktu yang berbeda. Misalnya untuk yang gantungan kunci dengan pembuatan tas seperti ini ataupun kotak tisu ya, Bu ya. Tadi Ibu cerita tentang waktu yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada orderan tertentu, berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya untuk membuat kalau dompet, seperti ini kelinci gantungan kunci. Butuh waktu kalau sudah biasa bikin hanya setengah jam. Setengah jam, wow. Ya, setengah jam. Kalau yang ini mungkin bisa 1/4 jam modal ini. Kalau sudah tahu caranya jam. Tapi kalau dompet seperti ini kita butuh waktu 2-3 hari. 2-3 hari ya. Wow. Hanya sayang saya tidak bisa memfuring sendiri, jadi furingnya saya upahkan dengan teman. Itu maksudnya furing itu untuk bagian dalamnya begitu ya. Dalamnya ya. Jadi nggak mungkin saya kerjakan sendiri semua, jadi ada teman yang tolong. Nah, untuk yang mempuring itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, Bu, oleh teman itu, Bu, biasanya? Kalau kita sekaligus kadang-kadang sampai 5, saya titip itu kan, kadang-kadang sampai seminggu baru dikembaliin. Oke. Kalau yang seperti ini berarti kan sama sekali tidak pakai puring ya, Bu ya. Nah, kalau yang seperti ini pemirsa kita ingin tahu nih berapa lama yang waktu yang dibutuhkan? Cukup lama tuh. Wow. Kalau kita kerja itu saja mungkin bisa cepat, tapi kalau kita kan sambilan untuk mengisi waktu gitu. Ya. Nah, kalau seandainya sambil mengisi waktu itu berapa lama ya? Kadang-kadang itu tergantung ya. Kalau sedang bosan pekerjaan lain, kita kerjaan ini bisa cepat juga selesai. Dan ini selain tempat tisu juga ini tempat apa namanya ini, Bu? Ini hanya baju boneka. Baju boneka ya. Ini dulu tidak ada kerjaan, kemudian kita coba-coba. Anak saya bilang, "Ma, coba kita bikin baju boneka. Kita contoh saja." Akhirnya jadi seperti ini. Sekarang ini ada yang pesen. Lalu saya bilang belum bisa buat loh karena bonekanya saya cari, ada yang cantik bonekanya. Boneka Barbie lah. Bukan, mahal. Yang ini boneka biasa tapi cukup cantik. Iya. Nah, dari keseluruhan, jadi hobi Ibu adalah satu masak-memasak, baik itu makanan maupun masak-memasak. Lalu masaknya adalah yang andalan tadi adalah kue lapis plus dengan lontong opor plus dengan buat kue.
Seperti tadi yang kita lihat ada 3 macam, tapi untuk kue yang lain tentu bisa juga agar-agar, misalnya yang mama cake dan sebagainya itu biasa lah. Donat itu berhubungan dengan memasak. Lalu selain itu juga ada yang berhubungan dengan manik-manik ya, seperti ini manik-manik. Kita sudah dengarkan kisahnya juga. Tadi ada juga streaming yang silang-silang ya Bu ya. Selain 3 keterampilan ini atau hobi ini, apa lagi ya? Mungkin ada. Saya melihat di luar ini juga ada menanam ini Bu. Menanam. Hobi juga menanam, saya berkebun. Saya melihat tadi di depan rumah Ibu Sri ketika masuk di sini ada anggurnya. Mungkin lagi sebentar lagi akan panen itu. Juga ada berbuah, kedondong tuh buahnya banyak. Kedondong juga ada. Pokoknya seperti apa ya? Halaman rumah Ibu Sri ini seperti setiap jengkal selalu diusahakan digunakan sebaiknya dan sebaik-baiknya serba hijau lah gitu. Apa istilahnya itu ya? Kalau itu ya apotek hidup mungkin ada juga ya gitu ya Bu ya. Apotek hidup saya rasa tidak ada ya. Ini ya. hanya kepingin aja dari lengkeng, itu mangga, kemudian yang paling sering berbuah kedondong. Karena itu aman, tidak pernah diambil orang karena asam. Iya. Kalau mangga, jambu, itu kelengkeng itu tidak aman. Tidak aman. Asal lihat di situ aja ada yang lewat itu. Tapi mudah-mudahan anggur itu aman. Nah, bahwa dari hobi ini juga kiranya bisa mendatangkan uang gitu ya Bu, yang produktif lah. Nah, selama ini yang dari antara hobi yang Ibu lakukan itu sepertinya memasak ini yang lebih dominan ketimbang yang lain. Lebih cepat ya Bu ya. Tapi ini kebetulan manik-manik ini juga kemarin tidak tahu saya. Lebih dari 10 dompet saya bikin laku. Jadi sambil mengisi waktu luang, mengerjakan hobi, ada keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya dan ternyata ada duitnya, ada uangnya. Gitu ya Bu ya. Ya walaupun tidak banyak, tetapi bisa istilahnya membantulah ya kita untuk ya sekedar untuk apa ya, penambah untuk asap di dapur supaya tetap ngepul. Dan saya dengar tadi bahwa kemarin juga itu bahwa ada catering ya Ibu. Jadi artinya di mana keterampilan memasak Ibu ini, Ibu juga bergabung dalam kelompok catering begitu. Iya. Mungkin bisa cerita. Itu sebetulnya cateringnya punya organisasi wanita Katolik dan nama cateringnya adalah Catering Santa Ana. Catering Santa Ana ya. Dan kemudian pada saat ini atau sudah jalan dari tahun 2010 kalau tidak salah. Dia sudah hampir 20 tahun nih. Dan 12 tahun. Dalam Ibu Yeni sebagai ketua itu 2 periode kan sudah 10 tahun itu. Dan selama 2 periode ini ada cateringnya begitu. Dan untuk Ibu menambah kas keuangan kas PKRI. Jadi diminta saya duduk di seksi usaha. Dan kemudian ada 2 yang kami usahakan di sini. Mula-mula hanya jualan kantin. Lalu kemudian sama jualan aksesoris kebutuhan organisasi. Itu hanya 2. Lalu ketua saya mengatakan bahwa coba Bu cari usaha lain, kalau catering gimana? Kita cobalah, kita bentuk satu tim. Ya, berapa orang Bu satu tim ini Bu? Satu tim itu ya kita untuk sekitar 10 orang. 10 orang? Ya. 10 orang itu kita bergantian untuk menjaga waktu ada pesanan makan gitu. Nah kalau di dalam catering ini apakah Ibu ada misalnya menu tertentu? Ya, artinya Bu Sri spesialisnya ini, yang Ibu lain spesialisnya lain gitu. Kalau Ibu Sri bagaimana? Sebetulnya semacam itu juga gitu. Jadi tapi di sini karena daripada nanti kita banyak ini rasa gitu kan. Jadi kami ada 1 orang yang untuk masak gulai, masak nasi. Kemudian kami ada yang menyediakan untuk perlengkapnya, misalnya untuk buah, kerupuk, lalu kemudian untuk persiapan perlengkapan makan gitu. Lalu kemudian ada juga yang untuk menyiapkan untuk yang snacknya. Nah, kalau yang bagian Bu Sri, bagian apa dapatnya, jatahnya? Saya yang mudah aja. Apa itu Bu? Yaitu snack sama itu yang pisang, buah-buahan itu. Lalu perlengkapan semuanya ada di sini. Itu artinya bahwa di dalam catering ini sudah berbagi tugas lah ya. Si A bawain mengurus ini, si B mengurus ini, dan si C dan Ibu Sri mengurus soal snack dan perlengkapan tadi ya Bu. Oke. Bu, pada bagian akhir nanti sebelum kita mungkin meninjau, mungkin nanti bisa kita lihat dari jarak dekat
produk manik-manik ini dari Bu Sri ini. Dari apa yang dilakukan oleh Bu Sri, hobi-hobi keterampilan ini, kita mau dapatkan satu kata kunci dari Ibu. Apa itu, Bu? Ini kan sudah Ibu lakukan ini, sudah ada yang sudah sekian tahun ya. Nah, ada memasaknya, ada manik-maniknya, ada streamingnya, silang yang keterampilan silang tadi ya disebut ya. Nah, akhirnya menjadi satu gambar misalnya gitu. Nah, kami ingin dapatkan satu kata kunci dari Ibu ini. Apakah itu? Dalam hal ini sebetulnya saya hanya berpikir saya harus bisa menggunakan waktu saya sebaik-baiknya untuk sesuatu yang bermanfaat, baik di diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Isi waktu dengan suatu kegiatan yang bermanfaat, dan lebih-lebih kalau itu bisa membantu keuangan kita ya, bisa membantu lah itu ya. Karena pernah saya ini yang paling saya teringat, sampai anak saya juga teringat, pada waktu itu kita kan sebagai seorang guru, bapak juga guru, anak kuliah semua, dan kemudian untuk biaya kuliah kita cukup berat. Jadi kami berusaha membuat itu raki kacang, peyek kacang, dan itu bisa membantu untuk membayar kuliah. Pemirsa, dari raki kacang bisa membantu keluarga Ibu Sri ini untuk perkuliahan anak. Berapa orang yang waktu itu kuliah, Bu? Waktu itu sudah 2 orang yang kuliah. 2 orang kuliah ya. Jadi anak saya juga membantu. Nanti ada yang potong kacangnya, lalu kemudian nanti ada yang bungkusnya gitu, nanti ada yang pemasaran gitu. Jadi boleh dikatakan cukup lancar waktu itu. Dan tadi malam saya bincang-bincang juga sama anak saya. Besok Pak Adi mau ke sini. Kamu ingat nggak? Kita dulu bikin peyek, bisa bayar kuliah kan? Iya. Itu pemirsa ya. Jadi gunakanlah waktu yang ada semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Apalagi kalau sudah mempunyai ada keterampilan atau kelebihan tersendiri, dan itu kiranya bisa berguna juga untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam hal ini adalah ketika keluarga Bu Sri mempunyai anak 2 orang yang kuliah, dan itu sangat membantu ya Bu ya. Oke, baik pemirsa, kita sampai pada bagian akhir dari percakapan kita di rubrik Sudut Meja ini dengan iringan ucapan terima kasih. Mohon maaf kalau ada di antara percakapan ini yang janggal terdengar di telinga teman-teman. Teriring ucapan terima kasih. Semoga apa yang muncul, yang ada dalam percakapan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Selamat berpisah.